Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada bab baru, yaitu pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memiliki kemampuan bereproduksi untuk menghasilkan keturunan. Ya, di mana keturunan tersebut memiliki kemiripan sifat dengan orang tua atau induknya. Nah, perhatikan gambar ini coba. Kira-kira sifat apa sih yang diturunkan dari orang tua pada keturunannya? Ada yang tahu? Sifat apa aja? Apakah sifat ciri fisik atau yang lainnya? Gimana? Didengarkan suara Ibu? Ya, Bu. Apa coba sebutkan ciri apa yang bisa diwariskan dari orang tua kita kepada kita? Warna kulit, warna rambut. Warna kulit, warna rambut. Terus? Nah, coba diamati Mbak Hasna. Kira-kira ciri apa yang diwariskan orang tua Mbak Hasna terhadap Mbak Hasna? Apa aja? Ciri fisik apa aja? Bentuk hidung ataukah apa? Ke matanya, hidung, Ya. mulut. Lebih mirip siapa? Ke ayah mungkin. Ke ayah. Iya, jadi sifat yang diwariskan orang tua kepada keturunannya itu adalah meliputi sifat fisik. Misalnya ada jenis rambut, warna kulit, bentuk mata, terus tinggi atau pendek, dan bentuk hidung. Nah, apa sih yang menentukan dan mengendalikan sifat-sifat yang diturunkan ke suatu individu itu? Lalu bagaimana pola pewarisan sifat menurut hukum Mendel? Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas lebih detail tentang pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Dengan tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian istilah-istilah dalam persilangan, menjelaskan pengertian monohibrid dan dihibrid, memahami hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel, yang terakhir memahami perkawinan resiprok, backcross, dan test cross. Oke, nah tadi sudah mengamati dan menjawab semua ya yang video di WhatsApp. Sudah. Ya. Kalau sudah, sekarang coba salah satu menyampaikan jawabannya di sini. Yang tadi ditulis, itu disampaikan saja. Coba. Nama saya Raja Delika Putri, absen 29. Ya, coba disebutkan tadi pertanyaannya. Yang pertama yaitu gamet dengan lambangnya G, disebut sel kelamin. Yang kedua ada parental dengan lambangnya P, disebut induk. Yang ketiga filial, dilambangkan dengan F, yaitu keturunan. Yang keempat genotip, yaitu penyandi sifat. Dan yang terakhir fenotip, yaitu sifat yang tampak. Selanjutnya, hukum Mendel. Hukum Mendel ini merupakan hukum pewarisan sifat pada organisme yang dikemukakan oleh Gregor Johann Mendel. Nah, ini adalah merupakan bapak genetika. Nah, Bapak Gregor Johann Mendel tersebut melakukan percobaan persilangan tanaman ercis. Ada yang tahu tanaman ercis itu apa? Kacang. Kacang. Kacang apa?
Iya, kacang kapri ya, tanaman ercis itu. Nah, berdasarkan persilangan tanaman ercis atau kacang kapri tersebut, Bapak Mendel tersebut menemukan prinsip dasar pewarisan sifat. Ada hukum Mendel 1. Ini ada bunyi hukum Mendel 1. Coba, ada yang bacakan. Siapa? Saya, Bu. Siapa ini? Perkenalan dulu. Nama saya Mas Sarah Hima Yunus, absen 20. Masa? Oh ya. Hukum Silakan Mendel itu dibaca. adalah setiap gen di dalam alam akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Ya. Nah, tadi sudah dibacakan, yaitu hukum Mendel 1 atau hukum segregasi bebas. Nah, setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara pada saat pembentukan gamet. Untuk hukum 1 Mendel ini berlaku pada persilangan dengan satu sifat bida atau monohibrid, di mana nanti dibagi dua, yaitu ada sifat dominansi penuh dan sifat intermediate. Untuk yang pertama, ada sifat dominansi penuh, merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif akan terkalahkan atau tertutupi oleh sifat yang lebih dominan. Nah, ini tadi adalah gambar dari tanaman ercis atau kacang kapri. Ini ada contoh persilangan tanaman ercis, di mana parentalnya yaitu biji bulat dengan genotip B besar disilangkan dengan jantan bergenotip B kecil yaitu biji keriput. Nah, gametnya ada B besar dan B kecil, kemudian menghasilkan F1 atau keturunan pertamanya B besar B kecil dengan sifat biji bulat. Selanjutnya dilakukan persilangan antara F1 dengan sesamanya. Nah, gametnya ada B besar B kecil dan B besar B kecil. Untuk jantannya juga sama. Selanjutnya dimasukkan pada tabel persilangan. Bisa kan untuk memasukkan dan membuat tabel persilangan? Halo? Belum, Bu. Belum bisa? Sudah lupa, Bu. Dulu lupa, sekarang nggak ingat. Nah, dibuat tabelnya, tabel persilangan F2. Untuk yang menurun ini bisa dimasukkan untuk gamet dari yang betina. Tadi gametnya ada B besar dan B kecil, terus yang mendatar ini dimasukkan untuk gamet yang jantan yaitu B besar dan B kecil. Kursornya bisa diamati? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Selanjutnya dilakukan ini, digabungkan antara kedua gamet jantan dan betina ya. Untuk yang pertama ada B besar dan B besar. Nah, sifatnya tadi lebih dominan, yaitu sifatnya bulat. Selanjutnya digabungkan juga. Jika dominan maka diletakkan di awal, nah resesif berarti di setelahnya. B besar dan B kecil juga bersifat bulat. Selanjutnya B besar dan B kecil juga sifatnya bulat. Nah, ini untuk sifat yang resesif, B kecil itu sifatnya keriput. Bisa dimengerti tabelnya? Bisa, Bu. Ya. Selanjutnya dilakukan perbandingan genotip F2. Genotipnya ditulis ada B besar, ada B besar B kecil, terus ada B kecil. Nah, untuk perbandingannya berarti 1 dibanding 2 dibanding 1. Nah, perbandingan fenotip atau sifat yang tampak. Tapi sifat tampak apa aja? Ada biji bulat dan biji keriput dengan perbandingan 3:1.
selanjutnya. Nah, jika dominansi nampak sepenuhnya, maka persilangan monohibrid antara dua individu yang bersifat heterozigot akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip 3:1. Nah, ini untuk membuat perbandingan genotip dan fenotipnya bisa? Bisa, Bu. Bisa ya? Kayaknya. Insya Allah bisa. Allah. Yakin bisa. Selanjutnya kita lanjut ke sifat yang kedua, ada sifat intermediate. Merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat dominan tidak muncul sepenuhnya, sehingga terdapat sifat antara atau sifat campuran. Nah, ini gambar bunga apa ini? Ada yang pernah lihat? Pernah BPT. Pernah di BPT ya. Ini adalah gambar bunga pupumpat atau biasa disebut dengan Mirabilis jalapa. Nah, ada contoh dari persilangan silang, penyerbukan silang Mirabilis jalapa, yaitu dengan induk atau parentalnya merah dengan genotip M besar disilangkan dengan putih yang bergenotip M kecil. Nah, ini menghasilkan keturunan F1 yaitu merah muda. Merah muda ini merupakan sifat antara atau sifat campuran dari induknya tadi, merah dan putih. Nah, selanjutnya disilangkan untuk sesamanya. Dan masuk pada tabel persilangan. Nah, untuk hasilnya ada M sifat antara yaitu merah muda. Ini juga merah muda, ada yang resesif, M kecil yaitu putih. Nah, untuk perbandingannya juga sama antara genotip dan fenotip ini sama seperti tadi. Gimana? Untuk yang sifat kedua intermediate sudah dipahami kan? Ya. Dilanjut. Dua, ada perkawinan backcross. Perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya. Untuk perkawinan backcross ini berguna mencari genotip dari induknya. Contohnya, di sini diketahui F2 ada 50% hitam dan 50% putih. Kemudian kita disuruh untuk mencari induknya. Nah, kita bisa mencobanya. Untuk induk yang pertama ini ada heterozigot B besar B kecil dengan sifat hitam. Kemudian kita bisa mencoba dari induknya yang kedua ini B kecil putih. Nanti dari persilangan F1 tersebut harus menghasilkan F2 yang berbeda, yaitu 50% hitam dan 50% putih. Nah, nanti ini bisa dicoba baik yang homozigot atau yang heterozigot. Nanti mana yang menghasilkan F2 seperti ini. Oleh karena hasil fenotip sama dengan hitam dibanding putih 1 dibanding 1, maka induknya bergenotip homozigot resesif yaitu B kecil. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Ya, kita lanjut yang terakhir. Ada perkawinan test cross, yaitu perkawinan individu keturunan pertama dengan induk yang bersifat homozigot resesif. Untuk perkawinan test cross ini berguna untuk mengetahui sifat individu homozigotkah atau heterozigotkah. Ada contohnya, yaitu tikus hitam disilangkan dengan induk tikus putih menghasilkan keturunan 50% tikus hitam dan 50% tikus putih. Bersifat heterozigot atau homozigotkah genotip tikus hitam tersebut? Nah, tadi sudah diketahui untuk F2-nya adalah 50% hitam dan 50% putih. Sama seperti tadi, kita harus menentukan dari induknya. Nah, jadi tikus hitam tersebut adalah heterozigot. Untuk persilangan test cross ini, apabila hasil uji silang menunjukkan beberapa fenotip keturunan,
maka individu yang diujikan tersebut heterozigot. Ini kan F2-nya ada beberapa keturunan, yaitu 50% hitam dan 50% putih. Nah, untuk itu maka individu yang diujikan adalah bersifat heterozigot. Jika ini keturunan F2-nya 100%, misal 100% hitam atau 100% putih, maka individu yang diujikan tersebut bersifat homozigot. Bisa dipahami? Persilangan antara buah mangga berbuah besar dengan genotip B besar disilangkan dengan buah mangga berbuah kecil yang bergenotip B kecil. Buah mangga besar dominan terhadap buah mangga kecil. Bagaimanakah genotip dan fenotip F2 jika F1 disilangkan dengan sesamanya? Coba ini ada yang mengerjakan. Siapa yang bisa dicoba dulu? Ibu beri waktu 2 menit. Nggak apa-apa kan, Bu? Tidak apa-apa, sama-sama belajar. Mbak Mas. Kalau fenotipnya itu B besar, B kecil, sama yang hasilnya genotip itu mangga besar dengan mangga kecil. F1-nya Ya. B besar, B kecil, jadinya buah besar, terus F2-nya hasilnya B besar, B besar, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Dengan perbandingan genotip, Perbandingan berapa genotip F2-nya 1:2:1. Perbandingan fenotipnya? Perbandingan fenotipnya 3:1. Iya, benar. Bisa diidentifikasi dari soalnya terlebih dahulu. Ini kan buah mangga besar dominan terhadap buah mangga kecil. Nah, berarti untuk sifat dari soal ini adalah dominansi penuh. Tadi ada parentalnya yaitu B besar disilangkan dengan B kecil, menghasilkan keturunan F1 yaitu buah besar, B kecil. Kemudian dilakukan persilangan antara F1 dengan sesamanya. Nah, untuk selanjutnya masuk ke tabel F2-nya ada genotipnya B besar, B kecil, dan B kecil. Dengan perbandingan 1 dibanding 2 dibanding 1. Nah, untuk perbandingan fenotipnya yaitu buah besar dibanding dengan buah kecil, yaitu 3 dibanding 1. Bisa dipahami ya? Yang lain mengerjakan atau tidak ini? Mengerjakan, Bu. Enggak. Mengerjakan, Bu. Kenapa tidak mengerjakan? Bingung. Bingungnya kenapa? Kecepatan, Bu. Kecepatan. Ya, coba ditanyakan yang bingung bagian mana dari persilangan ini. Ya udah, Bu. Besok aja. Besok aja. Besok sudah ganti materi loh. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Ya nggak apa-apa, nanti tak pelajari lagi. Oh begitu. Ya kalau nanti ada pertanyaan, misal mau menyusulkan pertanyaan, boleh di grup atau boleh PC sama Ibu juga tidak apa-apa. Nah. Oke. Siapa ini tadi Masnya yang bicara? Fauzul Habib. Mantan ketos, Bu. Oh alah. Siap-siap. Nah, untuk di awal tadi ada pertanyaan, apa sih yang menentukan dan mengendalikan sifat-sifat yang diturunkan ke suatu individu? Lalu bagaimana pola pewarisan sifat menurut buku Mendel? Nah, tadi sudah dipelajari ya. Yang menentukan dan mengendalikan sifat-sifat yang diturunkan ke suatu individu adalah gen. Di mana gen tersebut dapat mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup, yaitu dari induk atau orang tua kepada keturunannya.
Tadi ada polarisan sifat menurut buku Mendel, ada 2 macam hukum, yaitu hukum yang pertama tentang segregasi bebas dan hukum yang kedua tentang asortasi bebas. Nah, pada pembelajaran kali ini, tadi di awal sudah mempelajari tentang apa saja? Yang menemukan hukum Mendel. Ya, Pak siapa Mendel. itu yang menemukan? Pak Mendel. Pak Karena Mendel. dia melihat kacang kapri. Ya, terus apa lagi? Terus Terus apa lagi? menemukan hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, segregasi bebas dan asortasi bebas. Ya, terus apa lagi? Yang tadi dikerjakan tentang apa? Yang lihat video? Tentang asortasi, segregasi, sama simbol-simbolnya, Bu. Iya, tentang istilah dalam pewarisan Ya. sifat. Terus yang terakhir ada apa aja? Tadi macam perkawinan apa aja? Mau hibrid. Terus Apa nih Bu? Aku lali aku. Itu tuh hibrid. ayo. Hai Bu, Ini ada di PPT. tes cross. Resiprok. Ibu ada soal untuk tugas yang akan datang, untuk tugasnya hari ini. Ada 2 soal. Ini untuk soal yang pertama dan ini yang kedua. Nanti dikerjakan ya. Terima kasih ya yang sudah mengikuti pembelajaran. Nah, jangan lupa untuk kesehatan. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga hari ini bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.